Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bertemu lagi dengan Ibu Fitria dari SMP Negeri 2 Tangerang dalam video pembelajaran mata pelajaran IPA kelas 7. Hari ini kita akan belajar mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Ilmu yang mempelajari tentang lingkungan disebut juga dengan ekologi. Di dalam lingkungan ada sebuah ekosistem atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pada ekosistem terdapat dua komponen. Yang pertama komponen biotik atau terdiri atas makhluk hidup. Yang kedua adalah komponen abiotik, terdiri atas makhluk yang tidak hidup. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, ekosistem alami, artinya ekosistem yang terbentuk tanpa campur tangan manusia. Sedangkan yang kedua, ekosistem buatan yang terbentuk atau dibuat oleh manusia. Mari kita lihat contoh gambar pada sebelah kanan. Yang atas adalah contoh dari ekosistem alami dan yang bawah adalah contoh dari ekosistem buatan, yaitu sawah yang dibuat oleh manusia. Makhluk hidup itu tidak dapat hidup sendiri, tapi saling ketergantungan. Contohnya di sini adalah interaksi antara makhluk hidup dalam rantai makanan, yaitu interaksi makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dapat kita lihat pada gambar, di sini ada tanaman yang fungsinya sebagai produsen, kemudian ada serangga yang fungsinya sebagai konsumen tingkat 1, kemudian ada katak sebagai konsumen tingkat 2, setelah katak ada ular sebagai konsumen tingkat 3, dan yang terakhir itu atau konsumen puncaknya, burung elang. Dan yang paling terakhir yaitu dekomposer atau pengurai. Yang kedua yaitu jaring-jaring makanan, yaitu gabungan dari rantai makanan yang saling terhubung dan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Dapat kita lihat contohnya pada gambar. Terdapat banyak sekali rantai makanan yang terhubung menjadi satu dan membentuk jaring-jaring makanan. Yang ketiga yaitu piramida makanan. Bisa kita lihat pada gambar berbentuk piramida. Yang paling bawah yaitu adalah tropik 1 yang diisi oleh produsen, di mana kita lihat dari bawah hingga ke atas semakin mengerucut. Jadi yang paling banyak itu di sini adalah produsennya atau tanamannya. Dan mengerucut ke atas lagi ada konsumen tingkat 1, ke atas lagi ada konsumen tingkat 2, dan yang terakhir adalah konsumen tingkat 3 atau konsumen puncaknya. Seperti itu. Baik, interaksi dalam ekosistem. Yang pertama yaitu interaksi antara komponen biotik dan juga abiotik. Contohnya itu adalah padi membutuhkan sinar matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Kemudian interaksi yang kedua yaitu antar komponen biotik. Ini ada dua macam juga. Yang pertama interaksi intraspesifik dan yang kedua interaksi interspesifik. Pada intraspesifik, interaksi antar individu tapi yang sejenis. Kalau interaksi interspesifik berarti interaksi dalam ekosistem yang dilakukan antar individu jenis yang berbeda. Baik, kita lihat contohnya di sini. Contoh dari interaksi interspesifik. Yang pertama yaitu ada simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan antar kedua pihak. Bisa kita lihat contohnya pada gambar, ada bunga dan juga ada lebah, di mana lebah ini akan mendapatkan nektar dari bunga dan bunga ini akan dibantu penyerbukannya oleh lebah.
Kemudian yang kedua ada simbiosis parasitisme, hubungan antara makhluk hidup di mana pihak yang satu mendapatkan keuntungan dan pihak yang lain mendapatkan kerugian. Dapat kita lihat pada contoh, yaitu ada nyamuk yang hinggap di kulit manusia, di mana nyamuk ini akan mendapatkan darah dari manusia, sedangkan manusia dirugikan. Yang ketiga yaitu simbiosis komensalisme, hubungan antara makhluk hidup di mana pihak yang satu mendapatkan keuntungan, tetapi pihak yang lain tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Yang keempat yaitu predasi, interaksi antar spesies di mana satu spesies memakan spesies lainnya. Contohnya, harimau memakan kijang. Dan yang kelima adalah interaksi antara dua makhluk hidup atau lebih yang dapat mengakibatkan makhluk hidup tersebut mengalami kerugian baik dalam hal kebutuhan hidup dan yang lainnya. Contohnya, tikus dan burung pipit memiliki kesamaan dalam hal makanan, yaitu sama-sama memakan padi. Oleh karena itu mereka akan saling berkompetisi atau berlomba. Yang terakhir adalah interaksi antar komponen abiotik. Contohnya, interaksi intensitas cahaya dan air. Jika intensitas cahaya matahari meningkat, maka penguapan air dari suatu perairan juga akan meningkat. Baik, sekian dulu materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.